Halo kalian sekalian, beberapa pekan yang lalu kita disajikan dengan konflik, perdebatan, perkelahian, perselisihan antara instansi pendidikan dengan sebuah perusahaan komersial. Yang sama-sama kita tahu konflik antara pesantren dan Trans 7. Yang menjadi hal unik di sini, pertanyaan kita yang mendasar. Kenapa sih Bang permasalahan ini hanya terjadi di Jawa? Kenapa sih Bang permasalahan ini hanya terjadi di sebagian Jawa? Itu memang menjadi pertanyaan yang menarik teman-teman. Gua pun agak terheran-heran juga ya, kenapa di Jawa, notabene Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di daerah gua yaitu di Padang, tidak kejomplangan itu sangat terasa. Bahkan orang-orang di Sumatera, di Padang, di kampung gua, bahkan ada yang tidak tahu loh Pak. Dan ini menjadi pertanyaan dasar sesuai judul kita, yaitu bagaimana latar belakang pondok pesantren tersebut gitu, yaitu perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. Sekarang mari kita bahas. Yang pertama kita bisa lihat dari aspek sejarah teman-teman. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta 1912, yang jadi tokoh pelopor utama yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang mana Muhammadiyah notabene mereka memiliki pendekatan yang moderat, memiliki pendekatan yang puritan, yang sangat-sangat ingin melakukan perbaruan Islam dalam tanda kutip, bukan ingin merubah Islam menjadi agama baru, bukan, tapi ingin mengembalikan Islam sebagaimana Islam di awal dulu. Dan ini menjadi aspek yang paling berbeda antara NU dan Muhammadiyah. Di sisi lain, NU didirikan di Surabaya 1926, yang menjadi tokoh utamanya yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang mana ini sangat-sangat berbeda teman-teman. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki pendekatan yang moderat, puritan, yang ingin melakukan pembaruan Islam, sedangkan Kiai Haji Hashim Asy'ari memiliki pendekatan yang klasik, yang lebih cenderung kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Mesir, yaitu kepada manhaj Asy'ari dan Maturidi, yang mana pemahaman ini mengkolaborasikan antara kebudayaan dan keagamaan. Jadi ya simpelnya kalian sekalian, Muhammadiyah lebih cenderung kepada pembaharuan Islam, dalam tanda kutip ingin mengembalikan Islam yang sekarang ini dicampur adukan antara tradisi yang belum jelas antara mana tradisi mana agama, kembali kepada Islam yang murni gitu. Dan simpelnya NU ingin melestarikan tradisi dan beriringan dengan agama. Seperti itu simpelnya sih. Itu adalah sejarah singkat antara Muhammadiyah dan NU teman-teman. Mungkin gue akan buat video selanjutnya untuk menjelaskan sejarah spesifiknya. Lalu poin kedua, kita masuk kepada perbedaan ideologi, pemikiran, dan cara pandang. Yang pertama mungkin kita bisa lihat dari NU teman-teman, yang mana NU lebih cenderung kepada keseimbangan antara akal, wahyu, dan tradisi. Jadi orang-orang NU itu cenderung lebih menerima tradisi atau suatu kebudayaan dan dikolaborasikan dengan agama. Dan orang-orang NU banyak mengadopsi pendapat ulama-ulama klasik seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Imam Syafi'i, yang notabene jadi pelopor fikihnya orang-orang NU. Bukan orang-orang NU aja sih, pada orang-orang Asia Tenggara pada umumnya. Jadi mereka dalam beragama lebih fleksibel Pak, dan lebih cenderung berbaur dengan tradisi-tradisi lokal. Jadi kita lihat orang-orang Jawa pun, walaupun mereka sudah Islam secara lahiriah, secara batiniah, tapi mereka tetap mempertahankan tradisi seperti memberikan sesajian kepada laut, tetap mempertahankan tradisi memuja-memuja Nyi Roro Kidul, padahal mereka Islam, tapi dan tidak jadi masalah, karena penggabungan itulah yang menyebabkan orang NU itu jauh lebih fleksibel daripada orang Muhammadiyah. Ya memang Nyi Roro Kidul itu bukan sebuah keyakinan, hanya tradisi, tapi ya itulah bentuk kefleksibilitasnya orang-orang NU gitu. Mereka tidak terlalu mempermasalahkan hal seperti itu. Jadi kalau kepercayaan itu masih dalam batas wajar atau hanya sekedar tradisi yang dipertahankannya, is okay. Sedangkan Muhammadiyah berbanding terbalik Pak. Muhammadiyah ini lebih cenderung kepada Arba'in Sunnah, sangat mempertahankan kemudahan Islam di awal keislaman untuk menghindari hal-hal yang tidak berasal dari agama seperti maulidan, tahlilan, yang dalam kutip itu adalah bid'ah.
atau hal-hal yang baru di dalam Islam menurut orang-orang Muhammadiyah. Dan orang-orang Muhammadiyah itu jauh lebih tekstual, Pak. Mereka lebih cenderung melihat dalil itu langsung pada sumbernya, pada Al-Quran dan hadis. Berbeda dengan orang NU. Dan ya, sekali lagi, orang Muhammadiyah itu sangat tidak toleran terhadap tradisi yang menyeleweng dalam Islam. Jadi poin yang ketiga ya kita lihat dari dampak sosial, ekonomi, dan pendidikan yang mereka hasilkan. Orang-orang Muhammadiyah itu ya kita lihat sekarang seperti rumah sakit, universitas, organisasi kemasyarakatan. Ya, contohnya seperti MMM, ya Ikatan Mahasiswa mereka, dan Universitas Muhammadiyah yang lain seperti Universitas Muhammadiyah Jogja ya, dan lain-lain. Dan NU, mereka juga seperti itu. Dan biasanya orang NU ini lebih cenderung pada pesantren dan pedalaman ilmu dari langsung gitu teman-teman. Dan biasanya mereka lebih cenderung melahirkan kiai-kiai dan gus-gus yang terkenal di Indonesia. Lalu sekarang kita lihat, apa sih pengaruh mereka terhadap konflik yang terjadi kemarin? Kenapa seakan-akan mereka tidak terlibat, tapi nyatanya mereka terlibat, teman-teman. Ya, tentu jelas, pengaruh mereka sangat-sangat signifikan. Yang mana orang-orang NU yang notabene tersinggung terhadap pernyataan atau narasi yang dilontarkan oleh Trans 7 yang langsung menyerang sistem feodal, sistem adab yang ada di pesantren yang notabene bagi orang-orang NU itu ya tradisi yang memang wajar dan normal, tidak feodalisme, tidak pemaksaan. Sedangkan ya orang Muhammadiyah ya kelompok yang paling legowo di keadaan seperti ini karena mereka tidak mempraktikkan hal-hal seperti itu. Mereka hanya biasa saja. Dalam pesantrennya mereka tenang-tenang saja, salam biasa saja, melakukan ritual-ritual biasa saja. Tidak seperti orang NU yang dalam tanda kutip melakukan ritual-ritual yang memang terkesan berlebihan sih, tapi ya wajar teman-teman. Wajar, itu adab. Itu adab. Dan ya itu banyak dipraktikkan oleh ulama-ulama terdahulu dan memang ya orang-orang sekarang memang kurang literasi saja, kurang perspektif saja. Jadi memang latar belakang terbesarnya memang latar belakang terbesarnya orang-orang NU tersinggung terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh Trans 7. Ya, dua organisasi besar ini sangat menjadi faktor utama kenapa konflik ini seakan ibaratkan dua bahu yang diberikan beban yang berbeda. Satu bahu yang berat, satu biasa saja gitu. Karena memang cara pandang yang berbeda. Jadi itu sih Pak, semoga ini bermanfaat. Ya, setiap ada konflik pasti ada penyelesaian karena Allah tidak menurunkan sesuatu tanpa penyelesaian. Asik. Ya memang ya teman-teman semuanya, kita harus menyikapi semua permasalahan itu dengan tenang, objektif, tidak perlu berlebihan, apalagi sampai saling bermusuhan seperti itu. Apalagi sampai merusak gitu. Ya semoga kita sama-sama tenang dan ini tidak terjadi kembali. Untuk TV-TV komersil, sebelum menayangkan sesuatu tuh lah, diriset terlebih dahulu, dilihat fakta lapangan, jangan langsung dilontarkan walaupun itu memang terkesan benar tapi ya perlu diriset kembali, jadi ya tidak menjadi konflik yang berkepanjangan. Saya Aidil, semoga bermanfaat.